Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Kami segenap Majelis Jemaat GKJ Panjen mengucapkan selamat datang, selamat beribadah untuk warga tamu dan warga jemaat GKJ Panjen. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 63 bait 1 dan 2. Sungguh karyamu Tuhan, karyamu sungguh besar. Marilah umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah kita di minggu pagi, dan kita mengambil waktu untuk hening di hadapan Allah, dan kita mengucapkan yang demikian. Ibadah minggu pagi pada saat ini kami alami dan kami awali hanya di dalam naungan cinta dari Allah Sang Pemilik kehidupan yang hadir dalam kasih sebagai Bapa, yang menyertai melalui kasih Tuhan Yesus, yang juga senantiasa membimbing melalui karyanya yang kekal melalui Roh Kudus. Salam damai dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus, menyertai kehidupan umat senantiasa. Amin. Umat disilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pada tanggal 26 Januari tahun 2025 kita memasuki masa-masa liturgi Minggu Biasa. Kita telah menyelesaikan masa raya Natal. Masa-masa Minggu Biasa merupakan masa bagi kita untuk mempersiapkan perayaan rohani kita, perayaan liturgis gereja kita melalui masa raya Paskah yang akan kita awali pada masa raya Paskah pada sekitar bulan Maret. Pada masa-masa Minggu Biasa ini kita diajak untuk terus melihat dinamika dan juga cinta kasih Allah yang hadir dalam ragam karya yang luar biasa. Disebut Minggu Biasa, tetapi tidak berarti segalanya akan biasa-biasa saja. Dalam ibadah kita saat ini kita akan dibimbing dengan tema besar, merangkul sesama, merawat kehidupan. Dan bagaimana kita merawat kehidupan, nanti kita akan berjumpa dengan pertemuan sabda dengan tema sabda yang merawat kehidupan. Minggu biasa bukan berarti segalanya akan tampak biasa. Ketika kita menghayati minggu-minggu biasa dalam pemaknaan tentang sang sabda, sang firman yang merawat kehidupan,
kita diajak untuk mulai peka dengar-dengaran akan firman Tuhan yang kita ketahui, yang kita hayati, yang kita rasakan setiap hari. Pada tanggal 22 Januari yang lalu, saudara, dalam pembukaan ibadah keluarga tahun 2025, saya menyampaikan salah satu kata, yaitu habihi. Ini kutipan dari Kidung Akub 4 ayat 16. Habihi artinya angin lembut. Sesuatu yang mungkin tampaknya biasa, tetapi akan menyegarkan. Perjalanan iman kita sepanjang minggu-minggu ini mungkin akan tampak biasa, tetapi bukan berarti firman Tuhan menjadikan segalanya juga biasa. Bersama dengan sapaan angin lembut dari firman Tuhan, kita merasakan hidup yang luar biasa. Kita mulai dengar-dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan dalam lagu kaji 59, Bersabdalah Tuhan. Sepanjang waktu kita dikuatkan dengan sabda Tuhan. Yesus pernah bersabda demikian, saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam tanda kutip, sabda yang baru saja kita dengarkan bisa saja seakan-akan biasa, sering kita dengarkan. Tetapi apakah itu juga menggerakkan hati kita untuk merasakan ada hal-hal penting, ada hal-hal indah ketika kita terus maknai sesuatu yang sering, sesuatu yang rutin, sesuatu yang mungkin ya sudah biasa kita dengarkan. Kita perlu melatih untuk peka tentang sesuatu yang sepertinya biasa saja. Kita coba maknai hukum yang terutama dalam rangkaian lagu. Hitung jemaat 333. Mari kita nyanyikan, saudara.
memang sengaja kita nyanyikan dalam rangkaian bulan penciptaan, dan kita berkisah tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, yang kadang-kadang juga bisa menceritakan situasi, kisah, dan juga dinamika kehidupan kita masing-masing. Dan sepertinya ini pun juga hal yang biasa. Ibu bapak pernah merasa gagal dalam hidup? Ada sesuatu yang tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita harapkan? Biasa kalau kita berjumpa dengan kegagalan, biasa saja. Ketika berjumpa dengan hal-hal yang membuat kita jadi sedih, jadi kecewa, biasa. Karena saking biasanya, akhirnya kita menganggap itu lewat. Wis biasa gagal, Pak. Tetapi ketika kita menyanyi lagu ini KJ 333, pada bagian yang B, apakah ketika kita berjumpa dengan ketidakberhasilan, ketika kita berjumpa dengan sesuatu yang menurut kita biasa, tidak berhasil, apakah kemudian ada kebiasaan aku puji Tuhan dan bersorak-sorai? Yang biasa kita munculkan apa? Keyakinankah atau umpatan atas kehidupan yang sedang kita rasakan? Ketika hal ini kita berhadapkan dengan teks dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, apa yang kemudian biasa kita ungkapkan ketika berada di dalam hidup yang belum seperti yang kita harapkan? Apakah panggilan untuk kasih kepada Allah, kasih kepada sesama tetap menjadi hal yang mengedepan? Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami memasuki masa-masa liturgi minggu biasa. Ada banyak hal yang mungkin tidak luar biasa. Bahkan ketika kami berjumpa dengan ketidakberhasilan, kami kemudian bisa menganggapnya sebagai hal yang biasa, lumrah terjadi. Namun ya Tuhan, pada pemaknaan iman yang kami rayakan dan kami rasakan pada saat ini, kami ingin melihat hal-hal yang sering, yang biasa terjadi pada hidup kami. Kami juga harus membiasakan menghadapi, menjalani, dan merasakannya dalam keyakinan iman kepada Engkau. Seringkali kami membiasakan menghadapi persoalan-persoalan kehidupan hanya dengan pikiran kami, dengan kekuatan kami, dengan apa yang kami rancang sendiri. Kami abai memberikan ruang kepada-Mu ya Tuhan untuk ikut andil memberikan kekuatan dan hikmat baru. Kami membiasakan diri kami untuk fokus kepada sapaan Tuhan, fokus kepada sabda. Kami ingin terbiasa lagi dekat dengan Engkau. Tuhan, inilah doa pengakuan kami, doa pertobatan kami, doa harapan kami, agar dalam masa-masa menjelang waktu baru sepanjang tahun ini, kami betul-betul diteguhkan, karena sabda adalah hal yang biasa kami lakukan. Sabda adalah hal yang dekat dengan kami. Dalam kasih Kristus, kami aturkan ungkapan hati ini. Amin. Bagi kita semua yang mulai membiasakan mengisi perjalanan hidup dengan kekuatan
terimalah berita anugerah. Umat saya undang untuk berdiri. Kita membaca di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 yang demikian. Habakuk 3 17 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Kita diteguhkan, kita dikuatkan. Dan jika kita merasa hidup kita hanya B saja, hanya biasa-biasa saja, jalan dengan hal yang luar biasa, sabda Tuhan itu meneguhkan kita. Kita bersyukur, kita bersuka cita saudara, dan kita menyanyi kembali memuji nama Tuhan. PKJ nomor 14 menyanyikan kasih setia Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali saudara. Mari kita melanjutkan hidup, mari kita senantiasa merayakan dan juga merasakan cinta kasih Tuhan itu di dalam sabda-sabdanya. Kita akan masuk ke dalam bagian firman Tuhan dan Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Nehemia pasal yang ke-8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita menyatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kasihi dan kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami persatukan di dalam ibadah. Tuhan, kami akan membaca firman
mencoba untuk mengerti dan memahami, serta menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan Bapak Pendeta Yudi Kurniato Lukas yang akan memulaikan firman-Mu. Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu seturut akan kehendak dan rencana Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap menerima firman-Mu. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Nehemia pasal yang ke-8. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, kemudian dilanjutkan ayat yang kelima sampai ke-6, dan ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maaseya, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Bedia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Demikian firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 19 yang kita nyanyikan secara responsorial atau berbalasan. Tuhan itu sempurna.
1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga kita terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyaknya anggota, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruh adalah mata, di manakah pendengarannya?
andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang menampakkan paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang kita elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau mengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi bersajalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Demikian firman. Kita akan masuk dalam bacaan Injil kita di hari ini. Inilah permulaan Injil Kristus. Umat saya yang berdiri, kita membaca dalam Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 20. Lukas 4, 14 sampai 21 demikian. Yesus kembali ke Galilea. Dalam puasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri dan membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya Ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padamu, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan
Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian bacaan Injil kita. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Amin. Ibu bapak tidak duduk, silakan duduk. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, sehat-sehat semuanya ya. Di masa-masa liburan dan yang mulai bepergian kami, tetapi saya yakin Bapak dengan firman Tuhan dulu. Kenapa tadi saya kok tidak minta Ibu Bapak duduk? Menunggu komando? Padahal saya yakin Ibu Bapak sudah biasa. Kalau sudah amin-amin duduk. Tetapi kenapa? Tidak. Menunggu komando. Padahal kan biasanya kalau sudah ini nanti pasti ini tipenya setelah ini. Mungkin ini tidak biasa. Hari ini memang tidak biasa. Puji Tuhan, saudara. Jadi memang ketika saya menyampaikan agak lama, silahkan duduk. Jadi saya ingin melihat sebenarnya Ibu Bapak ini sudah punya mekanisme habis ini pasti ini atau tidak. Oh ternyata mekanisme yang luar biasa adalah menunggu. Menunggu ini silahkan duduk, silahkan berdiri. Tapi kalau Tuhan bersabda, ayo kamu taati firman Tuhan. Nunggu di komando atau lah. Jadi ini saudara, topik-topik yang berdekatan dengan sesuatu yang mungkin menurut kita biasa, tetapi kadang-kadang maknanya agak berbeda ketika kita tidak menilainya dengan hati. Tahun 2025 ini adalah hari yang ini hari yang keberapa? 26. Sudah apa saja yang dirasakan? Tetap apa hidupnya ada yang berulang lagi seperti tahun 2024 atau 2023 dan sebelum-sebelumnya. Ibu Bapak ingat tahun 2024 tanggal 26 Januari kemana? Ibu Bapak ingat tanggal 26 Januari tahun 2023 kemana? Sudah lupa. Saya punya ini Bapak Ibu. Ini agenda saya tahun 22. Jadi kalau ditanya tanggal 26 Januari tahun 22 saya di mana? Saya bisa lihat di sini. Ini tahun 23. Ini tahun 24. Yang 25 ada di tas saya Bapak Ibu. Pernahkah kita mencoba mencermati situasi yang mungkin rutin
situasi yang mungkin biasa, situasi yang mungkin terulang lagi di sabat waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tanggal 26 Januari tahun 2024, saudara, saya berkunjung ada 3 atau 5 tempat yang saya datangi pada tanggal 26 tahun 2024. Kalau tanggal 26 tahun 2023 itu hari istimewa saya. Itu adalah hari pertama saya bisa boleh tidur di rumah pendeta di sana. Saat itu saya boyongnya tanggal 26 Januari tahun 23. Ibu bapak paling sudah lupa kalau saya tidak. Tetapi dalam siklus sebagai pendeta saudara, paling tidak ya hikmah berkunjungan dan implementasi itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau kemudian ini kita bawa kepada situasi hidup ibu bapak, apakah 26 hari pertama di tahun 2025 ada hal-hal rutin, ada hal-hal biasa, ada hal yang memang menjadi bagian habit kita yang kita teruskan? Yang bekerja masih bekerja seperti biasa, masih seperti biasa, Bapak Ibu. Kenapa nggak diubah? Dan tidak bekerja dan terus diubah, terus gimana? Ibu bapak dan saudara, kita dalam kalian teologi memang memasuki masa-masa yang biasa. Sesuatu yang mungkin sangat rutin, sesuatu yang memang sangat ada kemungkinan berulang-ulang di dalam hidupnya ibu bapak. Dan ketika kita tadi membaca dalam Nehemia, dalam Korintus, dalam Lukas, itu banyak berkisah tentang sesuatu yang berulang, sesuatu yang sebenarnya terjadi beberapa kali dalam ritme hidup kita. Misalnya dalam kitab Nehemia ini berkisah tentang perayaan Pondok Daud, dan ini dalam kisahnya Israel adalah sesuatu yang sudah rutin dilakukan. Membaca kitab Taurat Musa dalam rangkaian perayaan Pondok Daud. Begitu juga ketika kita tadi membaca dalam Lukas, juga ada hal yang biasa dilakukan oleh Yesus. Misalnya pada Lukas 4 ayat yang ke-16, dia datang ke Nazaret, lalu menurut kebiasaannya ia masuk ke rumah ibadah. Ada hal yang berulang, ada hal yang dilakukan lagi. Tetapi kita coba cermati saudara, ketika dalam rangkaian Pondok Daud dalam tulisan Nehemia, kitab Taurat dibaca oleh Israel, kenapa bangsa Israel begitu sangat tergerak hatinya? Sampai kemudian di pasal 9 ada kisah tentang pertobatan dan seterusnya. Padahal itu harus bolak-balik dibaca. Begitu juga dalam Lukas, membaca perjanjian lama dalam tempat ibadah itu hal yang biasa. Yesus pun juga membaca dan biasa. Tetapi kenapa ada reaksi, ada respon yang kemudian berbeda? Kalau kita membaca Lukas 4 ini, nanti harus dilanjutkan dengan pasal ayat yang ke-22, saudara. Dan suara itu membenarkan dia dan mereka heran dan akan kata-kata indah yang diucapkannya, lalu kata mereka, bukankah dia ini anak Yusuf? Yang dibaca sama, yang dilihat, diperhatikan sama, yang dirasa, yang dirayakan sama. Tapi kenapa reaksi itu bisa berbeda? Kenapa pemaknaannya kemudian menjadi bisa bertolak belakang? Kalau Nehemia nanti kemudian ada pertobatan, kalau dalam Lukas kemudian ini anaknya Yusuf. Padahal kita tadi lihat semua orang memuji Yesus,
semua orang fokus kepada Yesus, tetapi begitu sudah mulai mengatakan genaplah nas ini, reaksinya berbeda. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, teks sah, peristiwanya sah, kejadiannya sama, hal-hal yang dialami sama, tetapi kenapa respon berbeda? Kita kemudian mulai menggambarkan karena adanya konteks yang berbeda, karena situasi yang mengelilinginya berbeda, karena keadaan yang berada di sekelilingnya berbeda. Teks sama, konteks berbeda. Nehemia berkisah tentang masa-masa pembuangan, dan kalau sudah kayak gitu, pemaknaan tentang pondok Daud kemudian ingat masa-masa di Goshen, di Mesir, dulu dibuang, kemudian ditata oleh Allah yang bisa balik, maka akhirnya ada harapan. Ya kalau pembuangan nantinya bisa balik lagi, situasinya jadi normal lagi. Gitu. Ada konteks, ada situasi yang mempengaruhi di dalam pemahaman atas hal yang sebenarnya rutin. Ada pemaknaan yang berbeda ketika situasinya sudah juga tidak sama. Respon memahami teks sesuai dengan konteks itu membantu kita, saudara, untuk menilai dan kemudian menjadikannya sebagai sarana untuk terus berproses bertumbuh di dalam hidup. Saya banyak terinspirasi, saudara, pemaknaan teks firman Tuhan kita di hari ini. Ada buku berjudul Teks dan Konteks. Teks tentu merujuk pada Alkitab, konteks itu merujuk pada situasi yang sedang dialami. Dan kalau ini kemudian kita coba bandingkan dengan apa yang dituliskan oleh Paulus dalam 1 Korintus 12 tadi. Biasanya, saudara, kalau kita berbicara untuk saling menghargai, berbicara tentang mengakui peran, berbicara tentang hal penting yang dilakukan oleh orang lain dalam hidup kita, itu biasanya ketika yang berharga itu, yang bermakna untuk kita, sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita. Ketika tangan itu ada terus melekat dengan kita, mungkin kita akan menganggapnya biasa. Tetapi ketika tangan dalam perumpamaan atau sanepan yang dituliskan oleh Paulus, ketika tangan itu tidak ada, maka akan sangat terasa dibutuhkan. Inilah, saudara, konteks itu mempengaruhi dalam kita memahami apa yang mungkin berulang terjadi di dalam hidup kita. Di dalam buku Teks dan Konteks ini, saudara, ada kalimat pada halaman 50 berbicara tentang in medio stat virtus. Keutamaan berada di tengah-tengah. In medio stat virtus, keutamaan berada di tengah-tengah. Artinya apa sih? Ketika kita berada dalam sebuah kondisi, ketika kita berada pada keadaan yang mungkin berulang di dalam hidup, cobalah betul-betul hidup di dalam, nikmati, rasakan, dan kemudian coba temukan makna apa yang sedang terjadi. Bukan kemudian kita menarik diri, bukan kemudian kita menjauh lalu menganggapnya sudah rutin biasa tanpa makna. Ini medio stat virtus mengajak kita untuk betul-betul terjun pada situasi yang sedang kita rasakan. Tahun 25 mungkin kita berjumpa lagi dengan situasi yang sama. 2024, 2023
pendidikan dan sebagainya. Pekerjaan mungkin ya tetap hal-hal yang kita kerjakan tidak berubah. Situasi-situasi yang sedang kita rasakan macet tetap. Tahun 24 kayak begini, ternyata tahun 25 yang katanya tahun baru, tapi kok hidupku ya tetap saja banyak berubah. Tahun 24 hidupku belum hancur, tahun 25 kok ingin maju atau tidak? Tetap saja Pak, daripada saya operasi plastik. Tapi ini ya, bagaimana kita memaknai ketika kita hadir pada situasi yang begitu kompleks, itu membuat kita akan bertumbuh di dalam iman. Dan di dalam buku teks dan konteks ini kemudian saudara ada makna berikutnya. Ini medio stabil di situ berbicara ketika kita mulai masuk memahami tentang apa yang biasa, tentang apa yang rutin kita lakukan, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita. Apakah yang kita lakukan setiap hari, yang biasa, yang rutin itu mampu memajukan nilai-nilai kemanusiaan? Atau jangan-jangan kita tidak melakukan hakikat kita sebagai manusia dari hal yang sedang kita lakukan? Apa? Jangan-jangan kita lakukan melakukan hal tugas rutin tanpa makna. Bahkan mungkin kita merendahkan diri kita, menafikan diri kita sebagai manusia, lalu mengabaikan sosok kita sebagai manusia Kristus dalam hal yang kita lakukan. Apakah memajukan nilai-nilai hidup kita sebagai manusia Kristus? Lalu bagian yang kedua, saudara, ketika kita memaknai hal yang biasa kita alami, kita lakukan, apakah itu mampu mengembangkan pengalaman religius kita, mengembangkan pengalaman iman kita, ataukah tidak? Atau jangan-jangan karena yang kita alami itu hal yang biasa, rutin, tanpa makna, dan akhirnya sudah kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan apa yang kita rancang sendiri. Padahal seyogianya peristiwa-peristiwa yang terjadi itu mampu memberikan ruang Allah hadir, memberikan penyertaan. Jadi coba kita lihat sudah. Lalu bagian yang ketiga adalah apakah yang kita alami, apakah yang biasa kita lakukan, apakah yang kita rasakan dalam hidup yang hanya B aja, biasa saja, apakah membuat kita bisa lebih dekat mengikut dan meniru Yesus? Justru merasa bisa, akhirnya sudah aku bikin rule sendiri, aku bikin jalur hidup sendiri, dan akhirnya sudah kita mengabaikan sosok Kristus yang harusnya jadi teladan. Ini dia ketika kita hadir dalam konteks hidup kita, mari kita maknai dan kemudian kita jadikan sebagai sarana memajukan nilai diri kita sebagai manusia, mengembangkan pengalaman iman kita dan menjadikan diri kita semakin sepadan seperti Kristus. Kalau Nehemia, dalam catatan Nehemia ada perubahan. Kalau dalam Lukas ternyata mereka tidak mampu memandang Yesus. Jadi ini hal yang biasa, hal yang rutin, ketika tidak dimaknai dengan sungguh-sungguh, maka segalanya akan berjalan biasa-biasa saja. Hari ini mari kita coba jalan. Masa depan, apa yang akan terjadi dalam hidup, mungkin banyak hal yang tidak kita paham. Besok mungkin yang akan kita lakukan sama. Besok yang akan kita kerjakan mungkin tidak berbeda. Tapi segalanya perlu kita
kita beri nilai plus kepada hal biasa menurut orang lain tentang apa yang kita berikan nilai kualitas mutu yang lebih hebat untuk sesuatu yang mungkin menurut orang lain itu mungkin saja. Nah, saudara, mari kita coba maknai. Januari sudah hampir habis. Minggu depan kita sudah mulai masuk di bulan yang kedua. Cepat ya. Mungkin banyak hal yang belum kita kerjakan. Mungkin akan ada hal yang sama saja yang kita kerjakan. Tapi kalau kita lihat dalam perspektif semuanya harus menunjukkan imanku, konteks itu akan sangat menentukan. Mari kita pahami konteks ini supaya iman kita bisa bertumbuh. Dan jika besok kita belum tahu tentang apa yang akan terjadi dalam pilihannya seperti itu. Banyak aku pahami. Biasa saja saudara dalam hidup yang rutin. Siap. Biasa itu bukan berarti hanya B saja. Jadi luar biasa. Karena ada Yesus yang berkata, buat kita semua. Sampai dulu kita. Kita
bersama-sama umat yang percaya di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman kasih. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dari kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami dalam rangkaian hal yang sudah sering kami lakukan dalam ibadah. Kami bersekutu, kami bernyanyi, kami berdoa bersama-sama. Dan dengan terang firman, biarlah apa-apa yang kami kerjakan ini, apa-apa yang kami lakukan ini menjadi sarana tumbuh kembangnya iman kami. Kami meyakini setiap hal peristiwa yang terjadi yang mungkin berulang, yang harus kami lakukan berulang kali dalam hidup. Di situ Engkau mendidik kami untuk tahu apa yang harus kami maknai dalam perjalanan hidup kami. Jika pada tahun 2025 kami masih berjumpa dengan hal yang biasa, yang rutin yang kami kerjakan, biarlah Tuhan ada kuasa Tuhan yang membuat kami bertumbuh di dalam iman. Jika ada hal situasi sama yang seperti kami alami di tahun sebelumnya, Tuhan, kami mohon Engkau memberikan hikmat bagi kami agar bisa terus memaknai hal-hal sama yang sebenarnya berbeda ketika kami hayati di tahun ini. Allah Maha Baik, hari ini kami berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di GKJ Jemaat Kebangkitan. Tuhan kasihi kami, sehingga apa yang kami rancang, apa yang akan kami lakukan tetap sesuai dengan kehendak. Kami bersyukur untuk masa-masa kebersamaan kami dalam pelayanan di tahun 2024, dan sekarang kami sudah mengawali pada tahun 2025. Biarlah akan berjalan dengan lancar. Ada banyak hal yang akan kami lakukan kembali, ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan, perjumpaan-perjumpaan iman kami. Kiranya Tuhan berikan makna baru kami semua. Kami hari ini juga berdoa untuk setiap langkah pelayanan jemaat. Minggu depan kami akan bersama-sama dengan kegiatan lepas lantik pada majelis jemaat dan juga urus kelompok. Tuhan berkati sehingga akan berjalan dengan lancar. Saat ini kami juga berdoa untuk warga jemaat yang tengah merasakan pergumulan dalam hidup. Tuhan kasihi sehingga terus berhikmat. Yang tengah menderita sakit, Tuhan juga berkati pulih sembuh, mendapatkan kebahagiaan. Yang tengah bergumul tentang situasi kisah keluarga, Tuhan juga berikan penyertaan. Kami meyakini setiap hal yang kami lakukan, di situ Tuhan hadir memberikan kasih. Pagi ini kami juga berdoa untuk warga jemaat yang bersyukur bersukacita masa-masa ulang tahun menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan pun juga kasihi. Terus ingat banyak hal baik dalam hidup yang terjadi karena Engkau memperhatikan dan juga melakukan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing Tuhan. Ada banyak rancangan, ada banyak hal yang akan kami kerjakan. Kuasa Roh Kudus yang menuntun. Kami juga mendoakan untuk situasi keluarga kami, damai, rukun, dan juga sejahtera.
untuk keluarga kami yang tidak dekat dengan kami karena harus bekerja, menempuh pendidikan atau sedang melakukan tugas. Tuhan, kami tahu Kau mengasihi mereka dan juga memberkati. Ada waktu untuk berjumpa. Dan saat ini kami juga ingin mendoakan saudara-saudara warga jemaat jika tengah menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga besarnya tidak ada di Kota Kepanjen. Tuhan yang mengasihi, mereka nanti akan bisa lagi kembali berjumpa kami berpelayanan bersekutu di jemaat ini. Allah makasih, inilah seluruh doa kami. Kami juga doakan Kota Kepanjen di mana kami bersaksi. Tuhan juga memberikan damai, sukacita. Inilah seluruh rangkaian doa, harapan dan juga keyakinan kami yang kami aturkan hanya di dalam kasih dan penyertaan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Firman Tuhan yang melandasi diambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkubur atau 2 ekor anak burung merpati. Amin. Umat bersama kita memuji dari NKB 7 sampai dengan selesai kita mengaturkan persembahan.
yang kami permuliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah menghaturkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur atas berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat kami pergunakan sebagai sarana kemuliaan pelayanan khususnya di gereja kami, GKJW Kepanjen. Tuhan, demikian juga kami serahkan berkat-berkat yang masih tersimpan di rumah kami. Demikian juga tugas pekerjaan dan usaha kami ya Tuhan. Tuhan berkati dengan limpah berkat kasih-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah wujud pelayanan kami yang sejati. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan pengelola persembahan, kiranya dapat menjadi pengelola yang seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Demikian Tuhan, seluruh ucapan syukur sudah kami naikkan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat kami persilakan. Salam Bapak Ibu. Saya akan membacakan rencana Bapak Jemaat juga Bapak Jemaat Aman. Yang pertama yaitu patuan kelompok yang sudah dibuka minggu kemarin dan mulai kita awali di rumah kelompok kita masing-masing. Tanggal 28 kelompok Matius bertempat di Ibu Tati dengan pelayan Ibu Kristianingsih. Tanggal 28 bulan 1 tahun 2025 kelompok Markus bertempat di Bapak Yudi Eko dengan pelayan Ibu Yini. Untuk kelompok Lukas bertempat di Bapak Haryanto dengan pelayan Bapak Paulus Gatot. Untuk Yohanes tanggal 29 Januari 2025 bertempat di Ibu Istri Hati atau Bu Sugiono dengan pelayan Bapak Yosi. Timotius di rumah Bapak Bambang K dengan pelayan Bapak Andi. Kelompok Petrus di rumah Bapak Roni Kahyu dengan pelayan Bapak Mujito. Ini masa tanggal 31 Januari tahun 2025 diadakan cawisan lepas lantik BPMJ dan ketua kelompok jam 18 atau 6 mengundang majelis lama dan majelis baru ketua kelompok. Dan lepas lantik dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2025 dalam ibadah minggu jam 7. Dan untuk menyambut ini liburan panjang ini Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat berpergian senang-senang bagi Bapak Ibu yang melakukan. Semoga Tuhan senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati dalam rekreasi atau mungkin kunjungan ke saudara yang jauh. Juga kami mengucapkan selamat merayakan Imlek bagi Bapak Ibu yang
ingatan untuk mengembangkan nilai-nilai religius kita. Selamat jalan-jalan Bapak Ibu. Balik lagi ke Panjen dengan hati yang penuh dengan sukacita. Baik, saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tahun-tahun ini mungkin kita akan masih banyak berjumpa dengan hal yang biasa saja, tetapi tidak bukan B saja. Semuanya akan menjadi luar biasa. Jika kita masih berada pada situasi seperti tahun 2024, tapi mari kita lihat hal yang biasa itu akan menjadi luar biasa ketika kita menyatakan Kristus yang datang dalam setiap hal yang sedang kita rasakan. Mari kita tetap hidup, bersukacita, bergembira, dan kita yakini apapun terjadi di bagai topan dunia, kita dilindungi oleh Tuhan. Umat saya undang untuk berdiri, kita nyanyikan kasih 440 bait 1 dan 2 di badai topan dunia. Damai dan sejahtera, kekuatan dan penyertaan serta keselamatan, hikmat pengharapan dan penghiburan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita, menyertai perkembangan iman kita saat ini hingga kekal abadi. Haleluya. Amin. Amin.